Akulturasi, asimilasi, dua hal yang sering sekali kita tertukar pengertiannya. Bagaimana jika dua hal ini kita hubungkan dalam budaya yang ada di Kota Buntok? Tentu saja ini akan menjadi sebuah topik pembahasan yang sangat menarik untuk dikulik. Topik pembahasan yang sangat menarik untuk dikulik ini berdasarkan dari paper yang telah saya buat yang berjudul Akulturasi Budaya Tari Manasai dan Budaya Karungut di Kota Buntok dan Asimilasi Budaya Tari Manasai dan Budaya Karungut di Kota Buntok. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat menarik untuk dikulik ini, akan lebih baik jika kita saling mengenal dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM saya 1602204023. Saya dari kelas DP 4402A, Program Studi Desain Produk Angkatan 2020. Ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah ruangan, tentu saja kita harus mengetahui dulu di mana letak pintu dan di mana kuncinya. Begitu pula pada pembahasan kali ini akan lebih baik jika kita mengerti dulu apa itu akulturasi dan apa itu asimilasi. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah sebuah proses perubahan budaya ataupun perubahan sosial yang terjadi ketika budaya A bertemu dengan budaya B kemudian menghasilkan budaya C, yang mana di dalam budaya C tersebut masih ada unsur-unsur dari budaya A dan B. Akulturasi ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Akulturasi bisa terjadi jika ada faktor yang menjadi penghambat dan pendorongnya. Yang pertama adalah faktor pendorong. Kemudian ada faktor penghambat. Adanya faktor penghambat ini menandakan bahwa tidak selalu masyarakat menerima suatu perubahan. Jikalau masyarakat tidak dapat menerima suatu perubahan, maka tentu saja akan terjadi sebuah masalah baru. Masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari akulturasi ini adalah sebagai berikut. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana akulturasi terjadi, yang akan dijelaskan pada video ilustrasi berikut ini. Ketika sebuah budaya lama bertemu dengan budaya baru, kemudian budaya lama tersebut menerima budaya baru, maka terjadilah proses akulturasi yang mana budaya baru tersebut akan beradaptasi dengan budaya lama. Kemudian budaya baru tersebut akan melalui proses penyaringan dan penyesuaian dan akhirnya menjadi budaya baru di masyarakat. Mari kita lihat contoh-contoh dari akulturasi. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah perubahan sosial atau budaya yang terjadi ketika budaya A bertemu dengan budaya B dan menghasilkan budaya C, yang mana di dalam budaya C tersebut sudah tidak ada lagi unsur dari budaya A dan B, yang artinya budaya A dan B kehilangan eksistensinya di dalam budaya C. Asimilasi dapat terjadi jika syarat-syarat yang dimilikinya telah terpenuhi. Apa saja syarat-syarat itu? Berikut penjelasan singkatnya. Sama halnya yang terjadi pada akulturasi, asimilasi juga memiliki faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Yang pertama adalah faktor yang mendukung. Kemudian, yang kedua adalah faktor yang menghambat. Masyarakat seperti apa yang akan mengalami asimilasi? Masyarakat yang akan mengalami asimilasi biasanya adalah masyarakat minoritas. Kenapa? Karena masyarakat minoritas memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang didominasi oleh mayoritas. Banyak sekali asimilasi yang terjadi di sekitar kita. Berikut ini adalah contoh-contoh dari asimilasi yang terjadi. Kita telah menemukan pintu. Lalu bagaimana dengan kunci untuk membuka pintu tersebut? Kunci ini adalah budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Budaya Tari Manasai merupakan salah satu budaya yang sangat populer di Kota Buntok, Kalimantan Tengah. Budaya Tari Manasai ini merupakan budaya tari yang ditampilkan untuk menyambut tamu. Tarian ini memiliki pola gerak yang sangat sederhana dan ditampilkan dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah budaya Karungut. Budaya Karungut ini merupakan salah satu budaya peninggalan nenek moyang suku Dayak yang sangat khas dan sangat menarik. Budaya ini adalah budaya yang ditampilkan ketika ada acara pernikahan. Budaya yang ditampilkan dengan acara saling melempar pantun antara satu pihak dan pihak lain yang disampaikan dengan alunan
musik-musik kecapi dan disampaikan juga dengan bahasa Dayak yang memiliki sastra tinggi. Setelah kita mengetahui apa itu budaya Tari Manasai dan apa itu budaya Karungut, maka kita akan masuk ke dalam proses akulturasi dan asimilasinya. Pertama adalah akulturasi yang terjadi pada budaya Tari Manasai. Budaya Tari Manasai ini pada awalnya hanya ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu penting. Namun, ketika arus modernisasi masuk, maka budaya Tari Manasai ini bukan lagi menjadi budaya untuk menyambut tamu, namun menjadi sebuah budaya yang ditampilkan hanya pada saat acara-acara tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang asimilasi yang terjadi pada budaya Tari Manasai. Pada budaya Tari Manasai yang awalnya ditarikan dengan gerak khas kedaerahan, begitu budaya modern masuk menghasilkan sebuah budaya baru, yaitu budaya tari kreasi. Ini menunjukkan telah terjadi proses asimilasi di sini. Akulturasi yang terjadi pada budaya Karungut ini tidak jauh berbeda dengan akulturasi yang terjadi pada budaya Tari Manasai. Budaya Karungut yang pada awalnya hanya ditampilkan pada acara pernikahan, kini hanya ditampilkan pada festival-festival seni tertentu. Dari pembahasan terakhir pada video ini adalah tentang asimilasi dalam budaya Karungut. Budaya Karungut yang pada awalnya disampaikan dengan bahasa Dayak yang sastranya sangat tinggi, kini disampaikan dengan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena di kota Buntok masuk banyak sekali pendatang yang tidak mengerti bahasa Dayak, sehingga banyak acara-acara pernikahan ataupun acara-acara festival yang mengadakan budaya Karungut ini dalam bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah budaya-budaya ini masih dilakukan pada zaman sekarang? Dan apakah budaya-budaya aslinya masih tetap ada? Jawabannya masih tetap dilakukan dan masih tetap ada, meskipun sangat jarang. Alasan saya memilih budaya Karungut dan budaya Tari Manasai sebagai topik video kali ini. Saya sangat ingin memperkenalkan budaya yang populer di daerah Kalimantan Tengah ini kepada teman-teman yang berada di luar daerah Kalimantan Tengah. Saya ingin juga generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah dapat melestarikan budaya ini dan tetap menjaga keasliannya meskipun banyak terjadi akulturasi dan asimilasi di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam budaya, jangan lupa beri saya nilai A. Terima kasih.